pagi. Jadi gini Pak, ini kondisi saat ini memang inflasi tinggi, harga bahan makanan naik, dan kondisi saat ini inflasinya karena inflasi tinggi, jadi sering kali orang, wah consumer berarti ini deh, apa beban berat buat consumer. Karena bahan baku, pasti bahan baku juga naik ya. Nah, tapi ada beberapa hal yang perlu kita cermati terkait dengan kinerja. Jadi bahan baku memang naik, yes. Tapi mereka berharap volume penjualan juga naik. Karena dengan volume penjualan naik, mereka akan bisa nutup cost. Nah, harapannya kalau bisa nutup cost, mereka mengurangi sisi margin. Ini yang membuat kinerjanya jadi berkurang. Tapi ya sama ya, kayak kita pedagang, kita berharap bahwa yang penting sama-sama jalan deh. Kalau sama-sama jalan, nggak apa-apa gitu ya. Saat ini profit berkurang dikit, tapi yang penting kita semua bisa jalan, ekonomi jalan. Nah, kalau itu dari sisi kinerja ya. Tapi kita juga harus lihat bahwa yang kita sebut sebagai consumer non cyclicals ini adalah biasanya mereka adalah kebutuhan pokok. Jadi kita juga harus cukup optimis juga kenapa mereka bisa menargetkan kinerja yang maksudnya penjualan yang tetap bagus karena tetap barang-barang mereka adalah barang-barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Jadi kayak Unilever, mereka banyak produksi produk-produk toiletries ya, maksudnya mandi, sabun mandi, ukuran macam-macam sabun dan lain-lain. Dan kalau Indofood ya makanan, kemasan dan sebagainya. Dan ini kalau non cyclicals juga di dalam sini ada Java dan Cepin juga yang saat ini juga lagi naik. Ya menyangkut juga tentu saja bahan makanan atau makanan ternak dan sebagainya. Jadi ini menyangkut hajat hidup orang banyak dan produktif gitu ya, untuk produktif. Harusnya sih impact-nya saat ini justru nggak terlalu tinggi, walaupun inflasinya cukup tinggi, tapi tetap karena barang-barang mereka adalah yang dibutuhkan orang banyak, mau nggak mau harus dibeli dan sebagainya. Ya ini jadi bahan utama. Beda sama yang lain-lain ya, kayak contoh mungkin sektor lain seperti yang berhubungan dengan debt store mungkin akan tertekan ya. Terus yang berhubungan dengan hal-hal kayak consumer tapi yang sifatnya kayak kayak gadget dan sebagainya mungkin akan tertekan. Tapi tetap kita cukup optimis lah, Indonesia ekonomi masih akan jalan ya. Nah, itu dari segi fundamental ya, itu dari sisi fundamental. Nah, sedangkan dari sisi teknikal sendiri, ini kan consumer ya, non cyclicals. Kita lihat secara technical chart masih oke banget, walaupun ada panah merah, tapi panah merah ini kayak tanda-tanda reversal. Ini panah merah indikator saya adalah panah merah indikator reversal, yang mana bisa saja hilang, panah ini bisa saja hilang jika candle-nya bisa breakout level ini, jadi otomatis bisa hilang. Jadi belum valid ya, jadi jangan diikutin. Nah, kalau lihat tren chartnya di weekly, coba kita perhatikan, ini masih dalam tren naik yang masih oke banget nih. Ya, walaupun dia udah dekat-dekat resisten, tapi saya rasa dia masih jadi penopang indeks saat ini. Itu secara sektoral. Terus bagaimana dengan sahamnya? Coba kita perhatikan Unilever. Unilever saat lagi sideways dalam beberapa waktu belakangan ini, dan sekilas mau melihat ada pola double bottom, yang mana kalau pola double bottom ini terpecahkan, bisa di breakout, ini akan menjadi sentimen yang baik ya, secara teknikal loh ya. Kita bicara teknikal, nggak selalu bicara fundamental soalnya. Dan di weekly juga masih oke ya, masih oke, dan tentu saja upside-nya juga masih cukup besar, risk and reward-nya masih bisa masih oke. Harusnya Unilever pada dasarnya masih oke. Lalu bagaimana dengan ICBP? ICBP juga sama halnya dengan ICBP.
Cuma sayangnya ICBP ini kalau secara teknikal memang sudah naik cukup rally cukup lama ya. Nah, waktunya pullback. Jadi kalau saya bilang ICBP ini adalah sell on strength ya. Jika ICBP jebol level 9.400 low kemarin ya, which is itu adalah low kemarin, silakan sell on strength dulu. Nanti kita manfaatkan momentum buy on weakness di level 9.000 ya, 9.025 sampai 8.825. Moga-moga nggak sampai 8.825, tapi lebih ke 9.000 lah. 9.000 kayaknya masih oke, masih cukup fair ya, 9.000. Itu secara daily. Bagaimana dengan weekly-nya? Weekly-nya juga masih oke. Masih ada di jalur naik yang saya lihat masih rebound dari bottom ya, dan ini upside-nya juga masih jauh ya, ke level 10.000 rasanya cukup optimis jika kita bilang bahwa ICBP targetnya sampai ke 10 ribuan. Oh ya, tadi saya sekilas salah pencet, ada lihat monthly-nya. Monthly-nya bagus banget ya, lihat monthly-nya ICBP itu sangat bagus banget ya, ketemu V-line dan dia rebound. Sekarang monthly-nya ada di atas skyline, which is kalau saya lihat di bulan Juli kalau dia bisa breakout ini akan bagus banget. Jadi rasanya target 10.600 cukup moderat, bisa kita capai ya, nggak terlalu muluk-muluk jadi target kita saat ini ya, kalau di monthly ya. Jadi nah ini, jadi weekly juga ternyata 10.600 juga masih oke. Dan transaksi juga ditopang transaksi yang juga masih oke banget, yaitu ICBP. Terus kemudian Indofood juga oke ya. Indofood ya sudah rally juga sama halnya dengan ICBP. Nah, kalau Indofood kemarin sudah sell on strength, harusnya kemarin karena dia jebol low kemarin. Nah, kalau belum jualan, Bapak Ibu belum sempat jualan, kalau hari ini jebol di bawah 7.075, better jualan dulu. Kita serok di 7.000-an atau bahkan kita bisa serok di level 6.900-an. Moga-moga nggak sampai 6.775 ya. 6.900 kita bisa serok ya. Itu Indofood secara daily. Bagaimana dengan weekly-nya? Weekly-nya juga sama kayak ICBP, masih berpeluang upside, masih bisa naik lagi. Target kalau di weekly sekitar 8.000 bahkan ini 8.000 masih oke ya. Monthly-nya bagaimana? Monthly-nya juga cukup fair ya, 8.000 masih peluang cukup oke, dan itu around 10%-an lagi. Itu Indofood. Bagaimana dengan yang lainnya? Selain itu ada Mayora ya, Mayora. Nah, ini Mayora sudah saya ulas semalam ya. Ini ada target dan support. Nah, ini sudah saya gambarkan semalam, sudah saya ulas. Ini ya sudah saya gambarkan, saya ulas. Ini. Ya, ini monthly-nya juga masih bakal oke banget Mayora. Kalau dia bisa naik lagi nih, membuat pola double bottom nih. Ya, ini menarik banget nih. Kalau kita lihat di monthly, ini masih oke banget nih. Ini masih oke banget. Kalau sampai sini pola double bottom tercipta nih. Ya. Ini Mayora. Terus satu lagi, tadi saya ada lihat Cimori ya. Cimori ini baru IPO dan masih oke banget. Ya, masih dalam jalur tren naik. Yang weekly-nya masih oke banget. Ini silakan, menarik sekali nih untuk buy and hold dulu sementara waktu ini. Walaupun mungkin akan ada goncangan-goncangan, tapi saya yakin cukup menarik karena ini juga baru rebound dan masih menarik lah tepatnya. Karena baru aja rebound dari support. Moga-moga bisa naik lebih jauh lagi. Bagaimana dengan Cepin dan Java ya? Cepin dan Java di daily juga ini sudah mau capai target sebenarnya. Kalau di Cepin pola double bottom atau ini ya, cup and handle juga masih oke ya. Weekly-nya dia baru aja naik di atas skyline, yang mana kalau dari weekly kelihatan banget masih berpeluang, masih akan menguat, masih berpeluang tren menguat, dan monthly-nya pun sama. Terus Java monthly-nya oke banget ya, baru mau rebound dari bottom, dari support ya, setelah pullback juga. Terus weekly-nya juga sama, baru mau breakout. Jadi kemungkinan naik masih cukup besar. Kalau lihat di daily, ini trennya masih oke ya. Ini kalau kita lihat dia ya, ini pola double bottom atau cup and handle lah ya. Saya nggak berapa jelas juga ini pola. Mungkin cup and handle atau double bottom sama aja. Targetnya mirip-mirip, kita nentuin target. Kalau mamanya kita target dari yang simple aja, dari paling dekat aja dari sini. Terus saya plot targetnya naik ke sini. Nah, ini
Nyampe ke sini itu oke banget, masih oke. Ya ini sekitar sini masih cukup oke lah ya. Oke, Bapak Ibu, itu aja dulu morning briefing saya atau terkait pertanyaan di teman-teman di grup terkait dengan sektor consumer. Oke, happy trading semuanya. Semoga market hari ini bisa bersahabat sama kita dan kita bisa dapat cuan lagi. Stay safe semua, stay healthy. Angka COVID naik terus, tapi jaga selalu kesehatan. Tetap hati-hati, gunakan selalu masker. God bless you all. Happy cuan.